Cuacanya sangat bagus hari ini. Semoga bisa memancing ikan besar untuk dibuat sup. Begitulah hidup. Sederhana tapi bermakna. Besar sekali. Sayang sekali. Jarang dapat ikan sebesar ini. Tongkat pancingnya malah patah. Sistem konfirmasi garis keturunan sedang dipasang. Selamat Tuan, Anda masak permainan pemancing. Sistem memancing telah diaktifkan. Sistem. Apa aku berhalusinasi? Tuan bisa mendapatkan poin dengan memancing. Poin bisa ditukar dengan barang di toko. Poin awal 100, silakan diperiksa. Sistem ini ternyata nyata. Apa saja yang ada di toko sistem ini? Halo sayang, ada apa? Halo suamiku, kamu di mana? Pulang cepat ya. Hari ini ulang tahun Sinsin. Kita makan bersama sebagai keluarga untuk merayakannya. Dasar aku pelupa, aku segera pulang. Ulang tahun anak perempuan paling penting, aku pulang dulu. Suamiku, kamu sudah pulang, siap makan. Aku tutup pintu. Ibu, Wen Yang, kalian datang? Ibu, maksudmu apa? Maksudku apa kamu tidak paham? Kamu yang tidak punya ambisi. Hanya tahu menghabiskan hari dengan sia-sia, sayang kecil. Kamu pantas dapat kakakku. Ikan-ikan jelek yang kamu pancing ini bisa dimakan atau bagaimana? Ibu, Wen Yang. Datang tidak bilang dulu. Hui Ting, kamu setiap hari di dapur. Mau jadi wanita rumah tangga seumur hidup? Hari ini, kamu harus jelaskan semuanya. Suamimu waktu menikahimu janji. Kasih adikmu uang mahar 300.000, baru aku setuju. Sudah berapa tahun, cucuku sudah SD. Uang itu buat beli rumah adikmu, hari ini. Kamu harus jelaskan, kapan tepatnya. Bisa kumpulkan 300.000 itu. Ibu, waktu Luo tahu nikah denganku. Sudah banyak keluar, orang tuanya juga pinjam uang. Mahar ini, Hui, kamu. Sin, kamu masuk dulu ya. Ibu, mas kawin ini pasti akan kubayar. Dengan APA? Kukoku sudah sembilan tahun. Berapa tahun lagi kau mau memohongiku? Selain memancing, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku cuma memancing di akhir minggu untuk melepas penat. Aku butuh istirahat. Aku tidak bilang tidak akan membayar sepeser pun. Humph. Kalau begitu, biar sekarang. Sekarang benar-benar tidak ada. Kalau begitu, diam saja. Bekerja bertahun-tahun, bahkan rumah yang layak pun tidak bisa beli. Membuat anak dan cucuku hidup bersamamu. Berdesakan di rumah kontrakan kumuh ini. Kau masih berani bilang ingin santai? Selain memancing ikan sialan ini, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku benar-benar menyesal menikahkan anakku denganmu dulu. Ibu, Dengan kelakuanmu ini, lebih baik cepat-cepat jadi kurir atau ojek online. Mungkin bisa dapat lebih banyak uang. Wen Yang, ibu, sekarang uang susah dicari. Aku sudah berusaha keras mencari uang. Luo tahu selalu bekerja lembur. Tidak pernah mengeluh. Mas kawin yang dijanjikannya juga selalu diingatnya. Giant, baru berapa tahun? Sudah belajar membela orang lain. Sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Ibu, Wen Yang, jangan bertengkar lagi. Luo tahu adalah suamiku. Saat menikah dulu, janji mas kawin untuk keluarga kita, aku juga akan membantunya memenuhinya. Hui Ting, kau benar-benar sudah dibutakan cinta. Apa untungnya dengan pria sialan ini? 30 juta. 89 tahun belum dibayar. Maukah kau membuat ibu? Melihatmu dan Sinsin menderita seumur hidup? Melihat adikmu tidak bisa menikah? Ibu, bukan itu maksudku. Benar, Kak. Ibu hanya mengerti kesulitanmu. Tahu kalian tidak bisa mengumpulkan uang mas kawin selama ini. Jadi kami sudah mencarikan pasangan baru untukmu. Dia tidak keberatan kau punya anak, juga tidak kekurangan uang. Mana ada yang lebih baik dari suamimu yang tukang memancing itu? Aku tidak butuh uang. Kami bisa pelan-pelan mencari dan melunasinya. Tapi keluarga ini hancur, tidak akan kembali. Aku dan Luo tahu saling mencintai. Ini bukan transaksi. Silakan kalian pulang. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kau benar-benar sudah tidak bisa dinasehati. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Kau. Ingat baik-baik, kesabaran ibu ada batasnya. Pergi. Penjual Ikan Busek.
Hui Ting. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melunasi semua mahar yang tertunda dulu. Dan membuatmu serta Sin hidup bahagia. Sayang, aku percaya padamu. Yang, apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Rumahnya? Cuma nyewa gubuk jelek, udah merasa punya rumah? Hei Luo, aku kasih tahu, aku masih sopan padamu. Masih memanggilmu kakak ipar, kalau tidak sopan. Kamu cuma penjual ikan busuk, utang mahar sudah 7-8 tahun. Belum juga dilunasi, dasar orang lucu. Ini perjanjian cerai antara kamu dan kakakku. Kalau kamu tanda tangan hari ini, itu masih sopan, kalau tidak. Aku akan suruh teman-temanku membantumu jadi sopan. Nanti kamu mau keluar dengan kaki sendiri atau digotong? Pilih sendiri. Aku kasih tahu. Uang itu tidak pernah aku ingkari dan tidak akan aku hindari. Aku dan kakakmu adalah suami istri, aku tidak mungkin. Jangan banyak bicara, ucapanmu itu sudah sering kudengar. Aku dan ibu sudah bosan mendengarnya, kalau masih banyak bicara. Aku akan suruh teman-temanku bertindak. Kakakmu adalah istriku. Selamanya. Aku tidak mungkin bercerai dengannya. Sok penting, dasar orang lucu. Ten dia. Kalian mau apa? Kamu pikir kamu siapa? Tanda tangan atau tidak? Aku lebih baik mati daripada tanda tangan. Baik, tidak tanda tangan. Hari ini aku akan menghancurkan tanganmu. Lihat saja bagaimana kamu bisa memancing nanti. Tahan dia. Berhenti. Sentuh suamiku, aku akan melawan kalian. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayo apa? Lepaskan dia. Bagaimana? Mereka banyak, tidak bisa melawan langsung. Kak, orang seperti ini, kenapa kamu melindunginya? Wenyang, kamu brengsek. Tuan, gunakan 1 poin untuk menukar sementara. Keterampilan bela diri, sisa 100 poin. Tukar. Benar, kekuatanku benar-benar berbeda sekarang. Cari mati. Ini ilmu bela diri apa? Pemancing profesional, setiap hari pegang pancing. Bisa sedikit jurus bela diri itu wajar, kan? Kamu mau apa? Aduh. Mau apa? Aku anggap kamu sebagai keluarga dekat kakakmu. Aku sudah bersabar denganmu, bukan berarti aku bisa dipermainkan. Anakku, Luo Tao, kamu sangat manis. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Ini semua karena kalian memaksaku. Aku adalah mertuamu, jangan pukul aku. Pernahkah kau menganggapku sebagai menantumu? Selalu ingin memisahkan kami. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menghentikanku. Ibu. Dulu, Luo Tao tidak punya uang, tapi tetap mengumpulkan mas kawin. Sisanya akan dilunasi kemudian, dan kau setuju saat itu. Tapi sekarang, kau ingin menikahkanku dengan orang lain demi uang. Aku beritahu kamu, aku tidak akan menyerah. Hui Ting, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukku? Sekarang matamu hanya melihat uang. Aku beritahu kamu, aku akan mengikuti suamiku. Kemanapun dia pergi. Betapapun sulitnya hidup ini, aku akan tetap bersama Luo Tao. Hui Ting, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kalian semua pergi dari sini, mulai hari ini. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Keluarga Luo, kalian tunggu saja, lihat nanti. Kenapa ibu memperlakukanku seperti ini? Aku adalah anak kandungnya, bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Apa salahku? Hui Ting, kamu masih punya aku dan Sin. Kita adalah keluarga. Sayang, selama ini, aku sudah menabung banyak uang. Meskipun kita masih menyewa rumah, aku akan berusaha keras. Segera, belikan kita rumah besar. Suamiku? Ya. Uang tidak penting. Yang penting, kita selalu bersama sebagai keluarga. Ayah, ibu, kita selalu bersama sebagai keluarga. Kita adalah keluarga. Selalu bersama. Sistem, dengan poinku sekarang, apa yang bisa aku tukar? Tuan, poin saat ini 99 bisa menukar barang berikut. Bagus sekali. 2 poin bisa menukar ponsel model terbaru. 1 poin bisa menukar tas sekolah terbaru untuk anak. Tukar tas model terbaru.
Hehe, ya. Ingin menghitung sesuatu. Sayang, aku pulang. Ayah, Tutup mata kalian. Kenapa? Dengarkan aku, tutup matamu, cepat. Bisa dibuka sekarang. wah, tas sekolahnya cantik banget. Ini hadiah untuk kalian. HP model terbaru. Loh? Sayang, kenapa kamu menghabiskan banyak uang seperti ini? Ini bukan apa-apa, yang penting istriku bahagia. Itu yang paling penting. Terima kasih, sayang. Ayah, ibu lihat. Tas sekolah baruku cantik banget. Sin, kita harus menjaganya baik-baik. Ayo, ibu temani kamu ke kamar, taruh buku di tas baru. Entah berapa poin yang dibutuhkan untuk menukar rumah. 500 poin bisa ditukar dengan apartemen besar di pusat kota. 5.000 poin bisa ditukar dengan sebuah villa mewah bernilai 2 miliar, Tuan. Poin saat ini, 96. 500 poin ini. Berapa lama aku harus menabung? Entah berapa poin yang didapat dari satu ikan. Berapa lama lagi? Aku bisa mewujudkan mimpi membeli villa. Sayang, kamu memikirkan apa? Gak mikir apa-apa. Jangan khawatir, selama ini kita sudah menabung 300.000. Kita bisa membayar uang muka untuk rumah kecil di pinggiran kota. Cukup untuk bertiga. Sayang, selama ini kamu dan Sinsin ikut aku. Menderita. Aku pasti akan berusaha keras. Agar cepat bisa pindah ke rumah besar. Sayang, jangan bicara seperti itu. Aku tidak pernah peduli besar kecilnya rumah. Yang penting kita selalu bersama sebagai keluarga. Sinsin, Kenapa kamu belum tidur sampai larut malam? Aku tidak bisa tidur. Ayah, ibu, tadi kalian ngobrol apa? Kita bicara tentang ingin pindah ke rumah yang lebih besar untuk Sin. Bagus, kan? Ibu bilang, tidak peduli seberapa besar rumahnya, di mana ada ayah dan ibu, disitulah rumah. Sinsin anak yang baik dan pintar. Ayo, ibu temani kamu tidur. Sayang, jangan terlalu banyak dipikirkan, istirahatlah. Ya, aku akan berusaha. Tidur, ya. Sistem, aku akan memanfaatkanmu dengan baik. Tidak peduli berapa banyak rintangan, aku tidak akan menyerah. Aku akan memberikan hidup terbaik. Untuk Huiting dan Sinsin. Hari ini, aku harus menangkap lebih banyak ikan untuk mengumpulkan poin. Dan mewujudkan mimpi tinggal di rumah besar. Hey! Ayo, ikan-ikan, hari ini aku bergantung pada kalian. Hahaha. Huiting, Bu, kenapa kamu datang? lihat siapa yang ibu bawa untukmu. Song Chenglong, Tuan Song. Menir umum Rose Manor, pria lajang sejati. Nona Chen, lebih cantik dari foto. Bu, aku sudah menikah. Menikah? Dengan Sin Layan itu yang bahkan tidak bisa membayar mas kawin? Tuan Song punya mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Tampan dan berbakat, dia bisa tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Dia bahkan tidak keberatan kamu sudah menikah dan punya anak. Kamu masih tidak puas? Jangan-jangan kamu sudah dicuci otak oleh Sin Layan itu? Bu, Luo tahu memang tidak punya uang. Tapi dia baik padaku dan Sin. Aku memilih dia seumur hidupku, aku tidak akan bercerai dengannya. Baik, apa gunanya? Ayahmu dulu juga bilang begitu padaku. Membuatku menderita seumur hidup bersamanya. Huiting. Tidak punya uang itu tidak bisa. Aku hanya ingin hidup sederhana dengan bahagia. Chen Huiting ya, aku ini. Cantik. Sungguh cantik. Tapi keras kepala, lebih baik ikut aku. Jaw lebih baik daripada suamamu yang imit itu. Tuan Song, tolong hormati diri, aku sudah berkeluarga. Kilyarga. Keluargamu itu apa? Malam ini ikut aku pulang. Aku akan tunjukkan kekuatanku padamu. Huiting, ikuti saja Tuan Song. Bu,
Dulu kamu memilih menikah dengan ayah karena cinta. Kenapa sekarang kamu menolak cinta yang kupilih? Ini kantor, tidak pantas berbuat keributan di sini. Kalau terus ribut, aku akan panggil satpam. Urusanmu apa? Tuan Song, jika kamu terus mengganggu, aku akan laporkan ke polisi. Huiting, kamu. Chen Huiting, jangan tidak tahu diri. Tolong pergi. Perlu aku ulangi. Ucapan pelecehan seksualmu tadi? Camel. Haha, hari ini rezeki memang bagus. Lihat ikan ini. Tenaganya besar sekali. Wah, ikan besar ya, iya. Ada apa? Kenapa pancingku tidak ada gerakan sama sekali? Kak, hari ini ikan banyak yang makan. Umpan apa yang kamu pakai? Ini umpan kelas atas, ditambah dengan pancingan premium. Kuncinya, kamu harus paham apa yang diinginkan ikan. Oh. Ternyata bukan masalah keberuntungan, tapi peralatanku yang kurang bagus. Sistem, ada cara supaya aku bisa dapat banyak ikan? Tuan, disarankan untuk menukar paket peralatan memancing premium. Bisa meningkatkan kesuksesan memancing. Poin saat ini, 96. Bisa ditukar dengan pancingan premium dan umpan kelas atas. Wah, ada harapan. Di toko sistem ini ternyata ada barang-barang seperti ini. Poin harus digunakan untuk hal yang penting. Tukar. Penukaran berhasil. Tuan mendapatkan pancingan premium dan umpan impor. Poin tersisa, 90. Sekarang, mari kita lihat kekuatannya. Aku ingin dapat ikan besar. Cepat sekali dapat ikan. Kecil sekali. Tuan mendapatkan ikan langka, dapat 30 poin. Ini 30 poin. Ikan sekecil ini ternyata bernilai banyak poin. 500 poin bisa ditukar dengan apartemen mewah. Lanjut memancing. Cuma butuh 17 ikan seperti ini. Sangat menguntungkan. Lagi satu, teruskan. Tuan dapat 30 poin lagi. Lagi satu, teruskan. 30 poin. Seperti dapat uang gratis. Lagi, satu lagi. Asal terus berusaha, mimpi akan segera terwujud. Untuk Witing dan Sinsin. Hidup terbaik. Cuma perlu dapat beberapa ikan kecil lagi, poinnya cukup. Ikan kecil. Datang lagi. Lihatlah, ada apa dengan orang itu? Seperti mesin pompa jadi hidup, cepat sekali dapat ikan. Aneh banget. Ayo kita lihat. Bro, kamu dapat ikan seperti ini buat apa? Buat kucing saja kurang. Iya, sayang cuaca dan umpan yang bagus. Ngapain sih? Ikan kecil juga enak, cukup untuk memancing. Kamu aneh banget, berantem sama benih ikan. Nggak ada ambisi. Bikin turun kelas kita pemancing. Setiap orang punya tujuan sendiri. Aku senang dengan ini. Orang aneh, buang-buang waktu. Di mata kalian, ini cuma benih ikan. Di mataku, ini masa depan. Waktu yang singkat. Sudah terkumpul 300 poin. Lanjut. Wah, siapa ini? Huiting. Benar-benar dapat suami yang baik, hari kerja malah nggak ngapa-ngapain. Di sini mancing. Nggak tahu juga, dulu kakakku kok bisa buta mata. Dapat kamu yang nggak jelas begini. Bu. Wen Yang, kalian lewat ya? Memangnya tempat ini kamu yang punya? Kamu bisa datang, kenapa aku nggak boleh? Lihatlah dirimu. Sepanjang hari cuma tahu mancing, ada gunanya apa? Selain bisa mancing beberapa ekor ikan jelek, kamu bisa apa lagi? Kakakku ikut kamu, mau makan angin aja? Mancing itu penting buatku, harap kalian mengerti. Mengerti? Dasar kamu, ngapain aku harus mengerti? Ikan hasil mancingmu ini cuma cukup buat makan kucing. Iya, seharian ngurusin barang rongsokan. Kamu cuma akan jadi beban buat kakakku. Aku tahu, kalian punya pendapat tentangku, tapi aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Wah, dapat yang gede.
Minggir, jangan menghalangi. Beraninya kamu mendorongku. Dia gila ya? Lihat geraknya, pasti ikan gede. Sabar, bro. Jangan dipaksa terlalu keras. Bro, kendorkan senarnya. Senarnya mau putus. Sebentar lagi dapat. Sabar, bro. Wah, ikannya ini minimal 20 kilo, bro. Kamu baru saja memecahkan kolam-kolam kita. Wah, aku belum pernah dapat ikan sebesar ini. Bro, kamu benar-benar hebat. Hari ini beruntung, kebetulan ikannya lagi lapar. Sudah capek-capek dapat binatang bisu dari air. Bisa ditukar berapa sih? Lihat bajumu penuh lumpur, nggak malu? Iya, bau amis banget. Kamu mancing dapat gunung emas pun. Nggak bakal sebanding dengan gaji tahunan orang lain yang ratusan juta. Orang nggak berkualitas. Bro, nggak usah pedulikan dia. Selamat, Tuan mendapatkan 200 poin. Total poin sekarang 500. Bisa ditukar dengan 1 unit apartemen mewah. Bagus sekali. Dengan rumah ini, kami bertiga. Nggak perlu nyewa lagi. Tuan mau menukar? Ya atau? Ya, pasti ya. Proses sudah selesai. Tuan bisa mengecek dalam 3 hari. Kamu gila ya? Ngapain acting sendirian? Nengkat-nengkat yang kerwabodau. Gila karena seekor ikan. Benar-benar nggak ada harganya. Dasar orang aneh. Nggak sadar diri. Aku ngomong sama kamu. Jangan macam-macam, cepat-cepat cerai dengan kakakku. Jangan halangi keluarga kami jadi kaya. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu tenggelam. Random di air bersama, I can bisa ini. Oh ya? Menghalangi kalian jadi kaya? Aku akan berdiri di sini hari ini. Beraninya kau mencoba, aku ingin lihat. Apakah gaji tahunan jutaan kalian bisa membantu kalian menahan bau amisku ini? Aku. Lepaskan. Kau mematahkan tangan anakku. Lepaskan. Lepaskan. Aduh, saya KPI. Lihatlah dirimu, bahkan tidak punya pekerjaan. Masih bermimpi jadi kaya setiap hari. Tidak malu? Orang rendahan sepertimu ngerti apa? Aku memang bukan. Orang yang tiger bekerja untuk orang lain. Aku tidak mungkin jadi budak. Kakakmu bersusah payah membiayai sekolahmu. Hasilnya begini? Aku benar-benar kecewa padanya. Kamu. Song Xiaobelong. Asalkan Huiting setuju menikah dengannya. Wenyang bisa jadi supervisor di perusahaannya. Kamu penipu besar. Uang mahar ditunda bertahun-tahun. Tidak hanya menyia-nyiakan masa muda Huiting. Kau juga ingin menyia-nyiakan Wenyang? Ceraikan sekarang. Aku beritahu kalian. Aku tidak akan bercerai. Kalau berani mengincar Huiting lagi, aku tidak akan segan-segan. Kamu. Apartemen mewah. Benar, ganti baju baru, kita periksa rumah. Mama, aku tidak bermimpi kan? Jangan-jangan kita ditipu? Mana ada rezeki jatuh dari langit? Mulai hari ini adalah rumah kita. Bertahun-tahun. Akhirnya, Mama, kita punya rumah baru. Papa, dari jendela ini bisa lihat taman. Aku mau tinggal di kamar ini. Sinsin mau tinggal di kamar mana? Kita tinggal di sana. Kalau begitu aku mau tidur di antara kalian berdua. kamu sudah SD. Masih mau tidur di antara kami? Tidak takut diajak teman-teman? Tadi Papa bilang aku boleh pilih kamar mana saja. Orang dewasa selalu berubah pikiran. Oh, aku mengerti. Apa Papa merasa aku mengganggu kalian berdua? Untuk punya adik? Bu, sekarang rumah kita sudah besar begini. Bertiga saja sepi sekali. Bagaimana kalau ibu melahirkan adik laki-laki? Aku akan ajak dia bermain. Ini bukan belanja di pasar. Bisa langsung ada begitu saja? Ayah Sinsin jamin, mulai hari ini. Pasti akan memberikan kehidupan yang baik untuk kalian. Tidak perlu khawatir dan takut lagi. Aku punya sistem memancing, asalkan aku berusaha. Tidak ada masa depan yang tidak bisa diraih. Demi keluarga ini, aku akan berjuang. Bro, umpan apa yang kamu pakai? Sepertinya setiap hari hasilnya melimpah. Bagi-bagi rahasianya dong. Istriku yang buat, aku juga tidak terlalu tahu. Hei, dapat. Tuan mendapatkan 50 poin. Total poin sekarang 800. 800 poin bisa ditukar dengan mobil mewah, pas untuk ajak mereka jalan-jalan.
terbang, terbang. Sin Sin, pelan-pelan. Sejak pindah ke rumah besar ini, Sin Sin setiap hari sangat senang. Tak disangka baru beberapa hari, kamu sudah beli mobil baru lagi. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, aku sampai tidak terbiasa. Ini baru permulaan. Nanti, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Oh ya, besok cuti tahunanmu habis. Nanti kalau ke kantor, hati-hati dengan Wang Weijia itu. Jangan sampai dia menyusahkanmu lagi. Ya, aku paham. Setiap hari kerja keras seperti anjing, hasilnya cuma sedikit. Sudah saatnya membuat keputusan. Kamu baru pulang? Lihat proposal jelek yang kamu buat. Bahkan lebih buruk dari kotoran. Kamu ubah lagi proposalku? Tidak hanya anggarannya naik 30%. Tambah lagi dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Bicara apa kamu? Ini namanya optimasi, tidak disetujui. Pasti salahmu, jangan coba-coba mengelak. Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya. Kamu pikir semua orang akan percaya? Terakhir kali butuh beberapa hari, akhirnya kembali ke proposal awal baru disetujui. Setiap kali dia menambahkan sesuatu, selalu tidak realistis. Diam Simiwa. Pokoknya, atasan sudah memberi perintah. Luo tahu yang bertanggung jawab penuh. Hari ini gajimu pasti dipotong. Wang Weijia, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Now APA, kalau kamu tidak mau kerja. Banyak orang yang siap menggantikan posisi kalian. Seperti kalian, orang miskin yang harus menafkahi keluarga. Berani mengundurkan diri. Sekarang sudah berbeda, tidak perlu lagi menahan diri. Aku sudah merekam naskah asli dan ucapanmu tadi. Dan mengirimkannya ke bos, biar mereka yang menilai. Aku tidak akan ikut campur lagi. Cabut, cepat cabut. Tadi bukan sop tinggi hati. Sekarang kok panik? Kamu, aku belum pernah melihat orang sehina kamu. Kemampuan kerja payah, perilaku juga hina. Mulut busukmu ini. Sudah lama harus dihajar. Berani-beraninya memukulku. Manajer Wang, bicara yang sopan, jangan menyerang pribadi. Pantas Luo tahu memukulmu, siapa kamu ini? Berani-beraninya mengaturku, sekarang aku mengerti. Kalian semua sampah, sama saja. Pantas miskin selamanya, nanti kaki tangan bernanah, kepala mengeluarkan cairan. Wang Weijia, jangan keterlaluan. Selama ini sok jagoan saja sudah cukup, kok sampai mengutuk. Kami sini, Aku mau mengutuk yang mengutuk, ada masalah? Masih ada yang lebih kasar belum kuucapkan. Kebetulan, di mall ada botol. Pemantul kutukan jadi kenyataan. Cocok untuk mengobati mulut racunnya. Waduh, mau minum obat biar cepat mati dan reinkarnasi? Baunya benar-benar menyengat. Luo tahu, kamu minum apa? Jangan nekat. Iya, bicaralah baik-baik. Dia punya istri dan anak yang harus dinafkahi, tidak mungkin bunuh diri. Paling-paling minum obat penenang, lagi pula tidak punya kemampuan. Mentalnya terlalu lemah. Tenang, aku tidak apa-apa. Mulutmu begitu racun, tidak takut suatu hari nanti terjadi padamu? Terjadi. Jangan-jangan kamu benar-benar percaya orang baik dapat balasan baik? Omongan seperti itu hanya dipercaya orang bodoh. Mau bertaruh? Taruhannya, semakin racun mulutmu, semakin sengsara akhirnya. Mengejek sekali. Bahkan jika kuucapkan 10 atau 100 kali, kalian nanti kaki tangan bernanah. Kepala mengeluarkan cairan. Aku tidak akan apa. Tanggamu. Dan wajahnya. Apa yang terjadi? Benar-benar dapat balasan, ini pasti sihir, pasti sihir. Kamu ternyata menggunakan ilmu sihir, aku akan memecatmu. Yang licik dan keras kepala itu kamu, suka merebut jasa orang lain. Yang suka lempar tanggung jawab juga kamu, orang dengan moral rendah seperti ini. Masih bisa jadi manajer perusahaan. Perusahaan seperti ini, lebih baik tidak usah dipertahankan. Karma itu nyata, nikmatilah penderitaanmu. Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Semuanya, berjuanglah sendiri. Ya ampun. Kita benar-benar kenal. Manajer Song, tolong permudah kami dong. Bos Song adalah calon kakak iparku.
Kalian berani menghalangi bahkan mertuanya? Tidak ingin bertahan lagi ya? Maaf, siapa Aizen Pemilik, orang Lur Tidak Olmesak. Jika kalian keluarga, silakan hubungi dia. Minta kode akses. Bu, aku tidak bisa mengatasi kakakku. Si Song enggan muncul. Ini gimana? Kalau dia tidak muncul, bagaimana bisa mengatasi kakakmu? Hyuding XIN. Bagaimana mereka bisa muncul di Rose Manor? Tanpa si hantu jahat itu, bos tidak menekan lagi. Rasanya sangat nyaman, hari ini ikan-ikan ini seperti jadi sakti. Kenapa tidak mau makan umpan? Apa mereka kebal dengan umpanku? Aduh, aku harus cepat kumpulkan 1000 poin, tukar jadi uang. Huiting tidak perlu bekerja keras lagi. Bekerja untuk orang lain. Hak, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan sudah sadar? Mau merangkul si Songnya? Si Song apa? Kamu baik-baik saja, jalin hubungan dengan si Song. Cepat lepaskan si miskin itu. Tidak mengerti apa yang kalian bicarakan, aku tidak ada hubungan dengan keluarga Song. Pukin keluarga Song. Jangan-jangan kamu sudah merangkul orang kaya lain? Cepat beritahu ibu, siapa anak kaya itu? Kalau syaratnya lebih buruk dari si Song, tidak boleh. Ya, Apa? kamu berani melawanku? Anggap manor kami seperti pasar ya? Bajunya sederhana, pasti bukan pemilik manor. Kalau ada masalah, selesaikan di luar. Kalau tidak bisa laporkan polisi, jangan ganggu ketenangan manor kami. Hari ini hasilku tidak bagus, masih kurang 400 poin. Matahari hampir terbenam. Tidak bisa, aku harus cari cara. Sistem, ada ramuan yang bisa meningkatkan daya tarik? Tentu ada, harus penuhi permintaan tuan. Ramuan pesona tak terbatas. Dicampur dengan umpan pasti efektif. Benar-benar ada. Tukar. $200 ya 200, kita coba. Aku Song Chinglong, adik ipar Kailan Song Zong. Ibuku calon mertua Song Zong. Kalian masih Jia Tuninggan Song Zong. Kami sedang menyelesaikan urusan keluarga, lebih baik jangan ikut campur. Apa kau tidak mempertimbangkan sama sekali ikatan ibu dan anak? Pasrah kau menghadapi ayahku yang sudah meninggal. Diam, ayah miskin itu membuatku menderita seumur hidup, Huiting. Ibu tidak ingin kau seperti ibu, mengerti? 1 hari sebagai suami istri, 100 hari penuh kasih. Aku tidak akan meninggalkan Luo Tao. Jangan sebut nama pecundang itu. Hari ini kau harus menyelesaikan urusan dengan yang Master Song. Song Chenglong punya hubungan dengan Direktur Wu. Kita jangan ikut campur. Jangan lihat, kita satu perusahaan. Yang Master Song punya backing, siapa berani melawan? Hanya kau yang bodoh, tidak tahu bersyukur. Kendalikan kakakmu, aku akan mengirim pesan ke yang Master Song. Apa yang kau lakukan? Chen Wenyang, aku kakak kandungmu. Bagaimana bisa kau mendorongku ke lubang api? Justru karena kau kakak kandungku, demi kebahagiaanmu. Yang Master Song gajinya jutaan setahun, beruntung kau dipilihnya. Selamat tuan, dapat 300 poin. Total poin sekarang 1200. Efeknya luar biasa. Ramuan ini melebihi perkiraan. 200 poin lebih banyak. Uang tunai sudah masuk, silakan dicek tuan. Ratus ribu juta, 10 juta, 100 juta. Miliar. Mulai sekarang, aku jadi miliarder. Aku akan investasi 200 juta di Rose Manor. Aku punya Wenyang, masa depan penuh keberuntungan, HMPH. Benar katamu. Bisa jadi mertuaku, pasti orang yang beruntung. Woman yang baik. Orangnya sudah kami kendalikan. Cepat selesaikan urusannya, jangan sampai ada masalah. Jika kalian berani macam-macam, aku bunuh diri. Perbuatan kita ini ilegal, tidak akan berakhir baik. Sifatnya keras ya. Baru ada sensasi menaklukkannya, tenang aku punya cara. Biar kamu nurut, ikut aku semua. Kamu manajer dari bagian properti, kan? Kamu kenal aku? Waktu beli properti kemarin, mata kamu buta ya? Cepat periksa. Awalnya kukira, Rose Manor adalah perumahan mewah.
dikelola ketat, tapi ternyata kalian diam saja melihat pemilik properti dalam bahaya. Bahkan pura-pura tidak melihat. Hah? Orang yang bahkan tidak mampu beli rumah biasa. Mana mungkin bisa beli properti bernilai puluhan miliar? Kerja 2 hidup pun, kamu tetap tidak akan mampu. Rumah bagus begini, tidak seperti yang Master Song yang hebat. Anda pemilik baru yang beli rumah kemarin lusa. Apa menurutmu? Pasti ada salah paham, Direktur Luo. Bagaimana kalian berdua? Duduk dan bicara pelan-pelan? Ngapain bicara? Banyak orang dengan nama sama, hati-hati ditipu orang. Lagi pula aku didukung Direktur Wu. Manajer Sang, konsekuensi membela orang luar. Kamu sanggup tanggung? Direktur Wu hanya perlu melambaikan tangan. Lalu Song Chenglong. Bisa hemat ratusan ribu, pasti hubungannya sangat dekat. Kalau tidak ditangani baik, kedepannya akan sulit. Direktur Luo, soal hari ini. Saya putuskan sendiri, biaya properti 2 tahun dihapus. Setuju? Mengancam orang tapi tidak mau tanggung konsekuensi. Mana ada untungnya? Hari ini dia harus membayar. Kamu siapa? Semut kecil yang hidup dari gaji. Mana bisa menggoyang pohon besar? Karena aku adalah pemegang saham utama Rose Manor. Untung setelah dapat uang, aku investasi 200 juta ke Rose Manor. Kalau tidak, susah menghadapimu. Pemegang saham utama? APA maksana? Dia cuma karyawan, mana mungkin pemegang saham utama. Jangan sok jagoan, sayang. Kamu berani memukulku? Memukul orang berperasaan seperti kamu, perlu nunggu hari baik. Luo tahu, berani sentuh ibuku, kamu cari mati ya? Ada, NK. Tamparan ini untuk mengajarimu atas nama kakakmu. Kamu, berani biar kerabutan di sini? Terus kenapa? Aku pemegang saham utama Rose Manor, punya tanggung jawab dan hak melindungi keamanan pemilik properti. Soal ibu dan anak yang tamak ini, mereka sendiri yang cari masalah. Kamu. Jangan ngawur. Aku sudah kenal banyak pemegang saham Rose Manor. Pasti tidak ada orang sepertimu. Benar, aku juga belum pernah dengar. Aku baru saja membeli saham. Dengan status kalian, wajar tidak tahu. Benar atau tidak? Tanya saja langsung. Pak Song, tolong kendalikan mereka dulu. Aku akan segera memverifikasi. Kayaknya ada orang yang sudah kehabisan akal, mulai ngawur. Bisa saja ngomong besar. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kalau dia lebih kaya dari Pak Song, masa Huiting tinggal di rumah kontrakan? Jangan bercanda. Daripada ITU, aku lebih penasaran dengan Kara APA. Kamu bisa beli rumah di Rose Manor. Jangan-jangan dikasihani nyonya kaya? Silakan telepon saja. Aku ingin lihat, strategi mundur ini menunggu dukungan dari mana. Sayang, bawa Sin pergi dulu. Aku yang urus mereka. Tenang saja, sayang, tidak akan ada masalah. Selain itu, aku sudah investasi saham di Rose Manor. Sekarang aku pemegang saham utama, tidak perlu lagi lihat wajah mereka. Kamu juga bisa berhenti kerja nanti. Lakukan yang kamu suka. Kamu benar-benar jadi pemegang saham utama? Sampai sekarang masih bermimpi. Menurutku, cepat-cepat bawa ke rumah sakit jiwa, biar tidak mempermalukan diri di sini. Masa mantu dulu, kalau sakit harus diobati. Nanti susah sembuh. Jangan sampai memberatkan orang tuamu di desa. Mau jadi pemegang saham utama, minimal harus investasi 200 juta. Tidak ada nyonya kaya yang bodoh memberi uang sebanyak itu ke pria baru kenal. Lucu sekali, benar-benar menggemaskan. Jaga mulutmu. Kamu, Aku punya tangan, kaki, istri, dan anak. Mana mungkin makan gaji buta? Mulut anjingmu ini pantas dipukul. kayaknya kamu sudah bosan hidup. Manajer Sang, tunggu saja. Tunggu saja. Wajahmu sangat pucat. Terlihat betapa absurdnya kebohonganmu. Kenapa harus pura-pura? Jadi pemegang saham utama Rose Manor, berani juga melawanku. Bocah, kayaknya kamu tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Nanti juga kamu akan merengek minta ampun. Yang palsu tetap palsu, cuma bisa omong besar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Huiting, bukan aku mau bilang. Bersama orang tidak bisa diandalkan begini, kamu akan sengsara. Ngapain cari susah? Manajer Zhang belum bicara lagi. Kalian sudah bicara terlalu pasti, hati-hati nanti malah malu sendiri. Kehilangan muka itu kecil, yang bikin sakit hati itu yang besar. Song Qinglong, diam sedikit lah. Lagi ngomong sama siapa sih? Tutup mulut kamu. Hati-hati dipukul lagi, Pak Luo.
Barusan aku tidak tahu diri, maafkan sudah membuatmu tidak nyaman. APA maksudnya? Jangan-jangan. Backingannya lebih besar dari Pak Song? Tidak ada yang namanya backingan, Tuan Luo tahu. Dia adalah pemegang saham baru perusahaan kita. APA? Tidak mungkin. Beberapa hari lalu, bahkan uang muka rumah biasa saja tidak punya, sekarang jadi pemegang saham utama Rose Manor? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Benar tidak, Bu? Kamu tanya aku tanya siapa? Masih masalah yang sama, kalian benar-benar lalai. Ini jelas kesalahan mereka, tapi malah mau menyuruh pemilik rumah diam saja. Kami kurang pertimbangan, tidak segera memverifikasi identitas Anda. Apa maksudnya? Kalau pemilik rumah biasa, pantas ditindas ya? Oh tidak, Anda tenang saja. Saya pasti akan laporkan kejadian ini dengan jujur, dan memberikan solusi yang memuaskan. Selain itu, Direktur Wu bilang, diskon pembelian rumah sebelumnya tidak berlaku lagi. Anda punya waktu 5 hari untuk melunasi kekurangannya. Tabunganku sudah habis untuk uang muka, mana ada uang lagi? Bukannya kamu beli rumah tonight? Bukannya gajimu ratusan juta setahun? Kalau punya uang sebanyak itu, ngapain kredit? APA. Song, kamu selama ini bohongnya? Kalian yang nempel sendiri, mau menikahkan kakak perempuan padaku. Yurasinku APA? Aku mau temui Direktur Wu. Jangan berisik. Direktur Wu tidak akan menemui orang yang tidak berkepentingan. Mau menakut-nakuti siapa? Aku dan Direktur Wu itu, teman akrab beda generasi. Masa tidak mau bantu aku? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Diblokir ternyata. Sepertinya teman akrab beda generasi itu sudah meninggalkanmu. Tunggu, jangan buru-buru pergi. Masalahnya belum selesai. Jangan senang dulu. Tunggu aku bereskan dengan Direktur Wu. Siapa yang benar belum tentu. Oh ya? Aku ingin lihat, Direktur Wu ini akan membantu siapa? Manajer Sang, dengan statusku sekarang. Apakah berhak menurunkan jabatannya? Bisa-bisa, tapi setelah dilaporkan, mungkin juga hasilnya seperti ini. Baik. Ada satu hal yang lebih penting harus kuselesaikan. Suruh aku minta maaf pada 2 wanita? Kamu gila ya? Masih belum terima? Tadi kan kamu yang paling jago. Mau merebut istri orang lagi? Bicara sembarangan itu dosa? Aku kuma pension sama dia, bayar jadi kenyataan. Lagi pula nggak ada tindakan nyata, mau lapor polisi juga aku nggak takut. Omongan doang nggak bakal ngerugiin aku, ujung-ujungnya. Yang malu cuma dia. Gak masuk akal. Dasar kurang ajar. Kayaknya cuma kepentingan pribadi. Yang baru ngaruh. Kalau aku sebarkan rekaman. Ditambah omonganmu tadi ke grup pemegang saham. Sebarkan online. Kerjaanmu aja bisa hilang. Utangmu juga belum lunas. Aku nggak boleh kehilangan kerjaan. Utang? Jadi selama ini kamu bohong? Song, ternyata kamu cuma omong doang. Di luar sana, status itu dibuat sendiri. Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Kak Hyuding. Aku salah, Bu. Tolong maafin. Anggap aja aku tai, buang aja. Jadi orang yang baik, jangan sampai terulang. Jangan sampai ketemu lagi. Sayap. Aku langsung minggat. Menentuku, ternyata kamu beneran pemegang saham Rose Manor. Sebelumnya kami keblinger, salah paham. Kami juga dibohongin sama si Song. Iya, Kak. Si Song itu beneran brengsek. Ada hal-hal yang sekali dimulai. Nggak bisa dibalikin lagi. Kak, kami juga terlalu buru-buru pengen kakak bahagia. Makanya ketipu sama si Song. Iya benar. Anggap aja niat kami baik. Lupakan yang sudah-sudah. Kamu sama Huiting kan harmonis. Kami malah mau pisahin, brengsek banget. Mikir lagi. Kami benar-benar salah besar. Nggak apa-apa, Bu. Kakak baik hati. Pasti nggak bakal dendam, kan? Bu, aku baru nyadar, ternyata ada istilah ngomong sendiri. Sin, kita harus ambil pelajaran. Jadi orang harus jujur. Merti? Kalau nggak ada kejadian hari ini, mungkin kita masih bisa akur. Tapi setelah ini, jangan ada hubungan lagi. Kalian sama Song Chenglong itu sama. Sama-sama kurang ajar. Hati-hati deh. Pak Luo, silakan. Andai tahu menantu segini hebatnya, nggak bakal kami jilat si Song. Santai, kakakmu baik hati, gampang dibujuk. Masih ada kesempatan. Bu, maksud ibu? Kakak itu darah dagingku. Aku paling ngerti isi hatinya.
Selama ini, ibu selalu anggap aku cuma alat buat bantu adik. Tidak pernah berubah. Kenapa menangis? Aku baik-baik saja. Apa karena adikmu dan ibu? Mereka itu vampir, selalu menganggapmu sebagai kantong darah. Aku mengerti. Tapi sejak aku lahir, sudah seperti ini. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Agar tidak merusak suasana hatimu. Kita suami istri, jangan sembunyikan perasaan apapun. Lepaskan saja. Aku kira dia menyalahkan kematian ayah padaku. Sudah merupakan keadaan terburuk. Tidak disangka, aku Bukankah kematian ayah mertua karena kecelakaan? Apa hubungannya denganmu? mungkin hanya dengan begini, mereka bisa merasa tenang. Menguasai uang ganti rugi. Tidak tahu malu. Aku seharusnya bertemu denganmu lebih awal. Kedepannya, kita hidup bahagia sendiri. Biarkan mereka menyesal. Nyonya Chen, ini yang terbaik di toko kami. Tuan Wu adalah tamu istimewa kami. Jadi kami khusus mengantarkannya untuk Anda lihat. Wah, ini terlalu cantik. Suka? Ini aku minta manajer toko. Mengantarkannya khusus untuk kita. Kita jarang bisa seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untukku. Hari ini adalah hari terakhirmu bekerja keras. Harus dirayakan, kalau suka kita beli. Zaman sekarang susah menemukan pria yang mau mengeluarkan uang dan tidak hitung-hitungan. Nyonya Chen, Anda sangat beruntung. Tuan Luo, saya pamit dulu. Baik, nanti aku transfer. Oak, Aku pasangkan untukmu. Sangat cantik. Sayang, meskipun kita punya uang harus tetap hemat. Kalau Sinsin nanti juga dimanja seperti ini, maka kita nanti akan. Sayang, sekarang kita punya uang, harus belajar membelanjakan juga. Lagi pula tidak setiap hari seperti ini, jangan terlalu tekanan. Terus dari mana uangmu buat investasi di Rose Manor? Aku beberapa waktu lalu kenal seorang bos besar. Tidak hanya belajar mengelola keuangan, tapi juga menang hadiah besar. Aku tahu, suamiku adalah orang terbaik di dunia. Orang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Kamu tidak curiga? Kenapa harus curiga? Aku percaya. Kamu tidak akan melakukan hal yang melanggar prinsip. Kok bisa dia? Halo. Oke, aku mengerti. Ada apa? Reuni sekolah, ketua kelas Cece memintaku datang. Kalau tidak mau ikut, tolak saja. Aku sudah menolak 3 kali berturut-turut. Kalau tidak pergi lagi, agak tidak enak. Jangan selalu memikirkan perasaan orang lain. Kebahagiaan sendiri yang paling penting. Kalau sampai menceritakan pengalaman dibully, dia mungkin akan membelaku. Ya, aku akan pergi kali ini saja, tidak akan lagi setelahnya. Oke. Lebih baik tidak merepotkan suami. Ternyata di Hotel Bintang 5. Hiweding duduk di sini. Kamu benar-benar sibuk ya, baru mau datang setelah diundang beberapa kali. Jangan-jangan yang di rumah terlalu ketat mengatur? pasti kerja terlalu keras. Pekerja memang selalu susah. Tidak seperti aku yang menikah dengan suami kaya, sudah merdeka secara finansial. Untung mereka tidak ada. Chen Huiting, lama tidak bertemu. Sistem ini benar-benar bagus. Setiap beberapa waktu memperbarui barang, tunggu aku kumpulkan 5.000 poin. Tukarkan dengan Hotel Bintang 5 untuk Huiting. Biar dia juga merasakan jadi bos. Hehe. Bro, aku iri sama kamu, selalu bisa dapat hasil banyak. Ikan yang kamu tangkap beberapa hari ini, hampir setahun aku tangkap. Hai. Tunggu aku cari pola dan pengalaman, aku akan ajarkan kalian.
Wah, bagus sekali. Kalau kamu mau mengajar, kamu adalah kakakku. Bro, kalau mau makan atau minum apa bilang saja. Pasti memuaskan. Menantu yang baik. Kakak kepar. Lihat apa yang kubawa untukmu. Kalian lagi. Baru masak makanan rebus, rasanya enak banget. Coba bersama ya. Hehehe. Bisa dapat mertua sebaik ini, bro, kamu terlalu beruntung. Tidak seperti dua orang di rumahku, selalu cemberut. Hanya tahu minta uang. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana menurut kalian? Uang bisa membuat setan pun bekerja, tidak punya uang jadi setan yang bekerja. Ada yang butuh bukti, ada juga yang masih punya nilai. Semua ini untuk memotivasi kamu agar lebih maju. Tanpa tekanan, tak ada motivasi. Kita semua orang biasa, meminta sesuatu di luar kemampuan. Itu namanya memaksa orang. Kalian menjilat yang di atas dan menginjak yang di bawah, kita kesampingkan dulu, demi uang. Kalian membantu orang luar, merusak keluarga anak sendiri. Sungguh tak bisa dimaafkan. APA, ada hal seperti ini? Aku peringatkan kalian, jika kalian berani lagi mengganggu Huiting. Aku tak akan membiarkan kalian. Dua kakak, udara di sini kotor, mungkin tak bisa dapat ikan. Ya, Ayo. Ibu, dia bilang kita kotor. Kamu. Bawa pulang makanan ini, kita makan sendiri. Orang yang tak tahu diri. Tak disangka setelah menikah, lebih anggun ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah punya hubungan juga kan? Cuma orang yang suka pura-pura polos saja. Minum dengannya cuma bikin tidak enak. Hayan, kamu ngapain? Maaf, tanganku slip. Kali ini aku tak akan diam lagi. Tak apa, tanganku juga slip. Dasar manis, cari pukul ya. Reuni bukan pasar, cukup sampai di sini. Oh, aku tahu, ternyata dulu saat dia mengejarmu. Masih sempat menggoda orang lain. Masak akal, wanita seperti dia paling jago menjelat. Omong kosong, aku yang menolak 6 kali, dia baru aja kalian berdua. Berkali-kali menyasariku. Ada hal seperti ini? Masa si cowok ganteng mengejar cewek kampungan? Aku bisa buktikan, dulu dia bertaruh dengan teman kelas sebelah. Bilang bisa dapatkan Huiting dalam seminggu. Ketua kelas Cece, pikir baik-baik. Dia ini ibu rumah tangga yang sudah punya suami, tak punya uang atau pengaruh. Bisa bantu apa? Tapi Hayan berbeda. Pacarnya manajer hotel bintang 5 ini. Kalau senang bisa traktir kita semua. Minta maaf berlutut, atau kalian tak akan bisa pergi. Oh ya? Aku penasaran ingin lihat. Kamu, Bagaimana pacar adalah manajer dan masih ingin ditahan secara ilegal. Aku datang sesuka hati. Pergi sesuka hati, suruh aku minta maaf pada sampah. Kalian minum obat salah ya? kamu. Selain itu, suamiku sangat baik. Dia perhatian, bertanggung jawab, dan sangat berpendidikan. Tidak seperti kalian, tidak peduli seberapa kalian berusaha mengemas diri. Tidak bisa menutupi bau busuk di dalam hati. Jangan terlalu membanggakan diri kalau suamimu kaya. Yang pertama dia buang pasti kamu. Sepertinya kamu sangat berpengalaman, tapi suamiku tidak seperti itu. Tidak kaya atau miskin, kami selalu setia. Tahu kenapa kamu berkali-kali mencoba masuk ke keluarga kaya? Tapi selalu gagal? Karena hatimu kotor dan dirimu lebih kotor. Lepaskan aku. Siapa yang izinkan kamu pergi? Yang terakhir nih, Selamat, Tuan mendapatkan 50 poin, total poin sekarang 2000. bagus sekali. Bro, kenapa berhenti memensing? Ada urusan di rumah, pulang dulu. Pasti istri kamu ya? Iya dong, hehe. Dua orang itu gimana? Enak kan NAK? Hahaha. Nak tunggu sebentar. Jangan pedulikan mereka. Kak Ipar, kami benar-benar tahu salah. Darah lebih kental dari air. Maafkan kami, uang mahar pun kami tidak akan ambil. Aku tidak percaya omonganmu, tidak melihat sedikit pun ketulusan. Hanya serakah akan keuntungan. Aku tahu rahasia Huiting. Asal kamu setuju tidak mempermasalahkan kami lagi, aku akan beritahu. Huiting kenapa? Xiao Hei, kamu ngapain? Bukan urusanmu, laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak.
Kalau kamu mendekat lagi, aku akan teriak. Kalian keterlaluan. Sudahlah. Lebih baik menghindari masalah, paling-paling mereka seperti dulu. Bikin ribut sebentar, tidak akan ada masalah besar. Ini minuman campuran, biar kamu menikmati sepuasnya. Lepas bajumu dan taruh di jalanan. Fire semua orang melihat. Lepaskan aku. Berhenti. Kamu siapa berani berbuat kasar di sini? Kalau masih banyak bicara, bukan cuma tamparan ini. Suka minum ya? Aku akan membuatmu minum sepuasnya. Kamu siapa berani berbuat kasar di sini? Istriku berani kamu sentuh? Sayang. Aku sudah tahu semuanya. Kamu siapa berani berbuat kasar di sini? Baru masak sudah melukai orang, keterlaluan. Dibandingkan dengan kalian, itu hanya seperti anak kecil melawan raksasa. Ku beritahu kalian, Hui Ting adalah istriku. Mulai sekarang siapa yang berani mengganggunya lagi? Bukan cuma ditusuk tangan sesederhana ini. Kamu SI Kampung Tak punya kuasa, berani mengganggu di sini? Tanpa izinku, kalian jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Halo sayang. Ada yang menggangguku? Pacarnya itu manajer hotel. Cuma manajer biasa saja, berani sok jagoan. Teruslah pamer, melukai orang dan merusak barang ganti rugi ratusan ribu. Jangan harap bisa lepas, hampir lupa. Tabungan kalian berdua mana mungkin ada ratusan ribu. Bersiaplah hidup miskin nanti. Siapa yang berani mengganggu wanitaku? Sayang kamu akhirnya datang, mereka yang menggangguku. Baju baru yang kamu belikan untukku juga kotor. Dia, Direktur Luo. Saya Wang Bo, asisten yang ditunjuk sistem. Hotel bintang 5 yang Anda tukar dengan poin, semua prosedur sudah selesai. Suruh penanggung jawab mereka menemui saya, sekalian bawa data lengkap. Baik. Salam hormat Direktur Luo. Siapapun yang menyinggung dia. Mereka benar-benar preman, merusak dan merampok semua dilakukan. Hari ini, harus membuat mereka bangkrut. Manajer Deng, kuingat kamu tumbuh besar bersama istrimu. Usia nona ini sepertinya tidak cocok ya. Jangan samakan aku dengan si tua jelek, cepat atau lambat akan kutinggalkan. Orang yang berperilaku buruk tidak pantas memegang tanggung jawab besar. Apa hakmu menilai suamiku? Gaji setahunnya cukup untuk hidupmu seumur hidup. Segera berlutut minta maaf, mungkin aku masih bisa memaafkan kalian. Kakak. Kamu berani memukulku? Padahal kita satu tim. Siapa satu tim denganmu? Aku tidak kenal, jangan sok akrab. Aku yang merendah padamu? Kemarin malam kamu masih memanggilku sayang. Bilang akan selalu mendengarku. Jangan mengada-ada di sini, hati-hati ku gugat kamu. Hayan, bukannya kamu bilang, orang ini sudah pasti menang? Tidak membela saja sudah, kok malah cuci tangan. Time kau. Maaf Direktur Luo. Aku salah menilai orang, sampai si imut ini bisa masuk. Semua yang jaketakan, semuanya, tidak benar. Jangan-jangan Direktur Luo, suami Chen Huiting, adalah pemilik sebenarnya hotel ini. Cuma pakaian mancing, tas dan jam merek mahal aja nggak punya. Gimana mungkin? Mungkin dia emang nggak peduli sama hal-hal kayak gitu. Sayang. Hui Ting itu istri gue. Gak ada yang boleh meremehkin dia. Tukar hotel bintang 5 cuma langkah pertama. Ngarang aja lo. Kayaknya gak juga deh. Kalau gak ada lo yang backup di belakang, mana berani mereka sok-sokan kayak gitu. Gue cuma ketemu dia beberapa kali doang. Pak Luo, kalau ganggu, gue usir mereka sekarang juga. Dia beneran direktur utama hotel bintang 5 ini? Gue kira ada backingan, bisa gaya-gayaan. Siapanya nah? Lo salah orang, kan? Dia cuma orang miskin kok. Gimana mungkin dia direktur utama hotel? Diam lo. Pernah lihat orang miskin mana yang bisa beli hotel bintang 5 sekaligus? Mikir dulu sana. Nggak nyangka Hui Ting nikahnya bagus banget. Suaminya ternyata tajir banget ya. Ternyata lo bukan cuma kelakuannya bermasalah, tapi juga suka korupsi. Posisi manajer udah gak cocok buat lo. Jangan, Pak Luo. Kasih gue kesempatan lagi. Nah, yang bertiga ini.
Provokasi dan ngerusak barang, ganti rugi mulai dari 100.000. Kiai, Kalau kalian gak kooperatif, gue bakal sebarin. Bukti kalian ngebully teman sekelas dulu. Biar semua orang tahu. ganti rugi ya ganti rugi. Kita bertiga masa nggak sanggup bayar segitu? Gampang lo ngomong. Kalian berdua yang mukulin orang. Ngapa gue yang harus bayar? Ide lo yang ngasih, yang cedera malah gue. Gue juga nggak bayar. Kalian, Ke kantor dulu. Jangan ganggu suasana Pak Luo. Eyo, Pak Luo, dengerin penjelasan gue dong. Pak Luo, Pak Luo. Sayang, mulai sekarang lo jadi pemilik baru hotel ini. Aku? apa gue bilang? Yuring Cha, bintang keberuntungan kelas kita. Iya, nanti kita harus sering kumpul-kumpul lagi. Jaga silaturahmi. Ya, Hyuding. Nanti sering ketemuan ya. Oke. Kalau ada waktu, pasti gue temenin kalian semua. Nggak sakit. Jangan-jangan beneran lagi mimpi ya? Aku beneran tinggal di rumah sebagus ini. Tangan gue kesemutan. Udah lama nikah masih malu-malu aja. Sayang, makasih ya. Udah ngasih aku rumah sebagus ini. Dasar sok formal. Lo harus cepat adaptasi. Nanti, hidup kita bakal makin enak. Sayang, ngerasa nggak? Rumah kita agak kosong. Kosong? Kamu benar-benar jahat. Aku tidak melakukan apa-apa. Sayang, terima kasih. Sebelumnya sibuk berkelana, sudah lama tidak merasakan. Perasaan seperti masa pacaran. Dulu kita setiap hari hanya rutinitas kerja rumah. Ditambah harus mengurusin Sin, waktu luang sudah sedikit. Sekarang berbeda, kita punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Malam ini lanjut lagi. Sepertinya kalianlah cinta sejati. Ayah ibu, aku pergi daftar dulu. Silakan duduk. Baik, Salah kamu, hampir lupa. Hari ini anak kita ada pertunjukan. bukankah kita juga berhasil datang? Suaranya sungguh indah. Ya, sangat merdu. Kontrolnya terhadap dinamika sempurna, ritme juga tepat. Keseimbangan suara dan ritme musik. Seperti level seorang pemain profesional. Sebelumnya benar-benar tidak pernah belajar musik. Ayahnya, ternyata lebih baik dari guru kita, mana mungkin. Bahkan lebih, aku pernah dengar permainan pianis top. Hampir tidak ada bedanya dengan dia. Andai tahu dia master tersembunyi, tadi. Apa-apaan? Aku tidak punya obat penyesalan untukmu. Bisa memiliki keahlian seperti ini, bukan bakat luar biasa. Pasti keturunan keluarga terhormat. Benar, dan itu keluarga dengan dasar seni yang kuat. Pasti bikin orang kaya baru. Entah dia mau menerima murid atau tidak. Aku ingin anakku berguru padanya. Belajar sendiri. Mungkinkah? Dengan level seperti ini, mewakili sekolah kami ikut lomba. Pasti menang. ITU Luo Xian kan? Masih perlu latihan, tapi ayahnya segitu hebat. Pasti tidak masalah. Ayah hebat, tidak kira kamu bisa main piano. Tentu saja, demi Sin. Ayah harus mengeluarkan semua kemampuannya. Ayo kita cari ibu. Menikah 8 tahun, aku tidak tahu kamu punya bakat ini. Sebelumnya aku yang sok tahu. Huiting, sebenarnya, Tuan Luo, penampilanmu tadi sungguh luar biasa. Bagaimana kalau jadi konsultan di sekolah kami? Gaji bukan masalah, apapun permintaanmu silakan sampaikan. Buka kelas privat juga boleh, anakku bakatnya bagus. Men carry Muka. maaf ya, aku ada urusan lain jadi tidak bisa datang. Tapi hari ini, untuk merayakan kesuksesan pertunjukan kalian, aku mengundang kalian semua ke hotel bintang milik istriku. Berusaha. Hotel bintang, itu hotel bintang 5 loh. Betul, memang hotel bintang 5. Katanya hotel bintang baru saja dibeli oleh orang misterius. Lalu diberikan kepada istri tercinta, ternyata itu kamu ya. Punya latar belakang seperti itu, dan begitu dermawan.
Jangan-jangan kamu anak orang dari Taipan super kaya? Kalau dipikir-pikir, memang ada beberapa Taipan super kaya dengan marga Luo. Dengar angin langsung hujan, tapi tidak apa-apa. Karena Pak Chen dan Pak Luo sudah menjamu dengan begitu baik. Kami juga tidak enak menolak. Anak ini pintar sekali, rupanya mirip kalian berdua. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya itu sangat baik. Hari ini senang sekali, ayah hebat seperti Superman. Lalu, bagaimana kamu akan menghadiahiku? Aku akan membuatkan patung tanah liat untukmu, ayah. Baik, aku tunggu. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku ya? Sebenarnya ada satu hal kecil, tapi aku tidak tahu. Bagaimana menjelaskannya padamu? Duduklah. Kamu percaya dengan sistem yang jatuh dari langit? Apa itu? Itu adalah sistem di mana kamu bisa mendapatkan poin dengan menyelesaikan tugas. Dan poin itu bisa ditukar dengan barang-barang di toko. Ada hal seperti itu ya? Kamu mengerti ya? Tidak terlalu paham, tapi aku percaya kamu. Tidak akan menggunakannya untuk hal buruk. Ada efek sampingnya? Untuk sementara tidak ada. Jika ada yang tidak normal, harus segera berhenti. Huiting, hatiku milikmu, cintaku padamu tidak bisa disembunyikan. Dan juga tidak bisa dihentikan. Aku mengerti, tapi harta benda itu bukan segalanya. Asal berusaha, pasti akan ada. Kesehatan nomor satu, kalau sakit semuanya selesai. Bagaimanapun juga, kamu harus berhati-hati. Kamu adalah tulang punggung keluarga kita. Aku tahu. Ngomong-ngomong, sekarang kita sudah stabil. Saatnya menjemput ayah dan ibu mertua untuk berkumpul. Aku akan menjemput mereka saat ada waktu, biar senang-senang. Hang. Halo Xiao Tao, ayahmu jatuh tadi. Kamu cepat pulang. Apa? Anak sudah bekerja keras di luar. Kenapa kamu bilang dia? Apa aku harus diam saja melihat kamu dipukuli sampai mati? Omong kosong, kita kan keluarga, tidak mungkin sampai segitunya. Ayah. Kenapa kamu terluka parah seperti ini? Tidak apa, kuma tidak sengaja terpeleset. Ibumu terlalu khawatir. Tidak sesederhana itu, Ibu. Katakan yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalian sebenarnya mau apa? Orang tua yang hampir masuk liang kubur masih mempertahankan rumah tua. Kalian harus pindah dari sini. Rumah ini pemberian kakek. Bahkan saat dia masih hidup kalian setuju. Kenapa sekarang? Dia adalah dia, kami adalah kami. Apalagi, sekarang anak kalian juga tidak di sini, tinggal di sini juga sia-sia. Lebih baik berikan kepada kami. Rumah tua adalah batas, tidak bisa diberikan. Dua brengsek ini semakin menjadi-jadi. Kamu mau apa? Jangan gegabah. Waktu paman masih hidup, meski sikapnya keras. Tapi setidaknya dia punya batasan, tidak akan melakukan hal seperti ini. Tak disangka dua anaknya. Luo Chang punya 2 anak. Mau mencari keuntungan untuk mereka. Demi anaknya, mau merebut rumah kita. Mereka baru dapat koneksi, jadi semena-mena. Kita tidak bisa memberikan apa-apa, terpaksa menerima. Ayahmu malas ribut. Tapi aku pikir yang penting kaki harus diobati dulu, jadi. Duduk. Kasus penganiayaan ini harus dituntut sampai tuntas. Antar keluarga bertengkar sampai begini tidak baik. Yang paling penting sekarang adalah kamu beli rumah di kota. Ambil ini, jangan sampai mereka tahu. Paman, ayo cepat selesaikan urusan administrasinya, agar tidak perlu menderita lagi. Luo Hong, Luo Chang. Kalian berdua masih berani datang? Ini kan sepupu kita dari kota, Luo Tao. Mobil di luar itu kamu yang bawa? Wah, kamu benar,
Dia cuma karyawan kecil. Mana ada uang buat beli mobil mewah, paling banter. Jadi supir orang kaya mungkin ya. Sudah lama di kota, rumah tidak punya. Mobil juga tidak punya, bisa apa? Tidak seperti kami. Mobil dan uang mudah didapat. Aku tidak ada waktu untuk omong kosong. Sekarang juga minta maaf pada ayahku. Lalu ganti rugi biaya pengobatan, masih ada jalan keluarnya. Kalau tidak, Tunggu dulu, atas dasar apa kamu bilang kami yang memukul orang? Apa buktimu? Kamu terlalu percaya diri. Apa ada orang di desa yang mau bersaksi untukmu? Xiao Tao Sedala. ayah, aku sudah tahu kalian berdua tidak akan berubah. Luka ayahku pasti ada hubungannya dengan kalian. Aku kasih tahu, kami sudah melakukan banyak hal. Haruskah kami laporkan satu persatu padamu? Siapa kamu? Kamu mengancamku? Memang, kenapa? Aku dengar di kota. Kamu kuma orang gagal yang suka memensing. Si imut yang tidak punya apa-apa. Dasar esai emet. Sebentar lagi, semua warga yang kalian sakiti akan bersatu dan membuat kalian kerepotan. Berani memukul kami, kamu sudah bosan hidup. Bikin kami kerepotan? Kamu sudah gila. Atau masih bermimpi? Kurasa dia terlalu lama tidak pulang. Terlalu sering memancing, otaknya sudah tidak waras, kebanyakan air. Berani memukul kami, hari ini kamu tidak akan keluar dari pintu ini. Paman, Bibi baik-baik saja di kota. Lihat adikku lelah. Otaknya sudah tidak waras, berani memukulku. Aku bilang, Feng Shui rumah tua ini cukup bagus, cocok untuk direnovasi. Jadi kamar pengantin untuk anakku, dasar tua bangka. Kalau kamu tidak mau, kita bisa tahan. Aku punya banyak waktu, umurku lebih panjang darimu. Kalian berani merampas rumah warga? Tidak takut ditanya oleh Dewan Desa? Kepala desa adalah ayah angkatku, menurutmu dia akan membantu siapa? Dulu aku tidak tahu, tapi mulai sekarang, aku yakin dia akan bertindak adil. Lucu, ayah angkat biasanya tutup mata. Mana mungkin membantumu? Apa kamu tidak terima? Hari ini aku kasih tahu, kaki ayahmu kami yang lukai. Bagaimana? Kalau kamu bisa, obati saja. Lebih baik kita berkompromi. Memukul orang. Aku ingin tahu apa yang dia mau. Ayah angkat, datangnya pas sekali. Luo Tao ini benar-benar tidak tahu diri. Dia tidak menghargaimu, ayah angkat. Sudah kami bujuk, dia tetap tidak mau mengalah. Dia bahkan bilang ayah angkat akan ikut kerepotan. Ya, ayah angkat paling pintar cari alasan. Bisa bikin mereka tidak betah. Kepala desa, Xiao Tao kami tidak bermaksud begitu. Iya, soal rumah tua bisa dibicarakan. Jangan marah pada Xiao Tao. Sekarang baru tahu berunding, tadi ngapain aja? Sudah terlambat. Cayam, kamu bicara gimana sama pamanmu? Aku sudah dibutakan oleh nafsu, sampai mengangkat kalian berdua jadi anak angkat. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Pak Luo, kan kamu orang kaya di desa kita. Jangan dengarkan omong kosong mereka berdua. Ini bukti kenakalan mereka selama 2 tahun terakhir. Bakti perbuatan semena-mena mereka. Silakan lihat dulu. Ayah angkat. Nggak perlu terlalu baik kayak gini deh. Dia cuma karyawan kecil di perusahaan. Mana ada muka sebesar itu? Cuma ayah angkat. Keadaannya lebih buruk dari kami berdua. Dia cuma anak manis. Omong kosong. Aku bukan ayah angkat kalian. 2 brengsek. Dia bukan karyawan kecil. Dia pemegang saham utama Rose Manor. Investor pembangunan desa baru kita. Merebut tanah, mengganggu janda, masih berani bilang keluarga sama kalian? Memalukan. Gimana urusannya? Sudah selesai. Dokter terbaik juga sudah dipanggil. Setelah tahu kebenaran, aku langsung menyelidiki. Cepat mengumpulkan bukti-bukti mereka. Yang dulu terlewat. Hanya kelalaian. Di posisi apa bertanggung jawab atas apa? Kalau masih pilih kasih, kamu tahu akibatnya. Sepipu, aku tahu salah. Jangan laporkan aku. Aku nggak mau masuk penjara. Dia benar-benar orang kaya ya? Bukan tahu salah, tapi bertanggung jawab. Baru tahu takut? Paman, Bibi, aku benar-benar menyesal. Tolong jangan masukkan aku ke penjara. Nanti hidupku hancur. Hammond, Bibi. Soal rumah tua itu semua ide kakak. Aku cuma dapat 50 juta. Waktu itu aku sedang linglung. Dasar bohong. Jelas-jelas dia yang menghasutku. Aku dari kecil paling dekat sama kamu. Mana tega aku menyakitimu? Kakinya bikin Luo Chong. Kamu cuma cari kambing hitam. Kamu bohong. Aku nggak bohong. Dasar tukang bohong. Xiao Tao.
Bagaimana kalau... Ayah, lupa dulu paman besar memperlakukanmu seperti apa? Justru karena dia jadi contoh. Luo Chang dan Luo Hong. Bisa jadi seperti sekarang. Sifat buruk itu seperti cap. Sulit diubah seumur hidup. Kalau sekarang dibiarkan, yang akan jadi korban adalah Sin-Sin kita. Baiklah, kamu yang atur. Selesai. Semuanya selesai. Selesai. Kamar pasien sebesar ini pasti mahal, ya? Iya, aku cuma sakit ringan. Lebih baik pindah ke kamar pasien bersama. Ayah, ibu, sekarang kita tidak seperti dulu yang bisa menanggung biaya. Yang utama bukan masalah peralatan, dokter pribadi adalah pilihan pertama. Dokter pribadi? Bukannya itu lebih mahal? Kakek, tenang saja. Ayah dan ibu sekarang bos besar, uang mereka masuk lebih cepat. Daripada kalian menghabiskannya. Benar-benar hidup enak, seperti mimpi. Baguslah sudah sukses, tidak seperti kita, bekerja keras seumur hidup. Tapi bahkan rumah pun tidak bisa beli. Kakek, nenek, ayah bilang sebentar lagi akan belikan villa besar untuk kalian tinggal. Bagus. Dokter Su, hasilnya bagaimana? Hasilnya rumit, sedikit saja salah. A 的70%可能可能 lump。 Apa? Kecuali ada teknik akupuntur Liu Xi Bai Sue yang sudah lama hilang. Sudah pindah beberapa rumah sakit, hasilnya sama. Meski hanya 30% kemungkinan sembuh. Kita tidak boleh menyerah. Pindah kembali ke rumah sakit pertama dulu. Lalu cari cara lain. Aduh. Sepertinya kakiku sudah tidak bisa digunakan. Akhir-akhir ini pinggang juga tidak ada tenaga. Aduh, jangan berpikir macam-macam. Kalau mereka dengar, pasti khawatir lagi. Meskipun mereka tidak bilang. Tapi rasanya situasinya tidak baik. Bagaimana kalau kita tidak berobat lagi? Kita pulang ke desa saja. Tapi kakimu? Tidak bisa digunakan ya sudah. Tidak mungkin untuk orang tua seperti aku. Membuat tahu dan yang lain terkuras di sini. Ayah baik-baik saja, jangan berpikir macam-macam. Iya ayah, berputar-putar, kembali ke rumah sakit pertama. Artinya masih ada harapan. Benarkah? Tentu, pesimis justru menghambat kesembuhan. Ayah, istirahat yang cukup ya. Aduh. Sekarang hanya bisa ke sistem toko, lihat apa ada. Obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Toko ini tidak memiliki obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jangan melakukan pencarian yang tidak berguna. Benar-benar tidak ada. Kecuali ada teknik akupuntur Liu Xi Bai Sue yang sudah lama hilang. Sistem. Cari teknik akupunktur Liu Xi Bai Sue. Bisa ditukar dengan 3.000 poin. Bagus sekali. Ada apa, tahu? Ikan-ikanku kabur semua. Maaf ya. Usahakan dapatkan hari ini. Aduh, biar aku saja. Hui Ting, bisa menikahimu. Sungguh keberuntungan tahu. Bertemu Luo Tao juga hal paling beruntung bagiku. Ayah, bersihkan tangan. Iya, baik. Buruk, Sin-Sin mengalami perampokan dan terluka. Apa? Bagaimana Sin-Sin? Ada luka lecet di kaki, selain itu baik-baik saja. Tapi orang yang menyelamatkannya terkena tebasan pisau. Dia di mana? Jika teras memberuk, risiko lumpuh akan meningkat. Saat ini hanya ada solusi pereda, tidak bisa maju. Luo Tao belum kembali, dia pasti punya cara. Aku mengerti perasaanmu, tapi keajaiban sulit terjadi, sekaya apapun. Tanpa teknik akupuntur Liu Xi Bai Sue, percuma saja. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, jangan putus asa. Jika menantumu bilang bisa, pasti ada alasannya. Jika ada yang dibutuhkan, bilang saja. Hahaha, setelah kejadian sebelumnya, kami sangat menyesal. Harus menebusnya dengan baik. Bagaimana kalau kamu cari kakak ipar, kami yang jaga saja. Aduh, ibu dan anak ini begitu baik, apa mereka berubah? Aku pulang, kali ini aku dapat beberapa ikan langka. Ayahmu hampir lumpuh, kamu masih sempat memancing? Kamu benar-benar tidak tahu diri, aku untuk ayahmu. Punya anak seperti kamu, memalukan, aku kira. Kamu akan berusaha mencari dokter terkenal. Tidak menyangka kamu malah bersenang-senang, ikan itu meski langka. Bisa menyelamatkan nyawa ayahmu? Benar. Aku dan guru sudah hampir habis membaca buku medis. Kamu masih sempat memancing. Benar-benar tidak bertanggung jawab, membuat mertua kecewa. Kakak ipar, aku tahu kamu banyak tekanan. Tapi kamu juga tidak boleh berlebihan. Tidak,
Kenapa kalian berdua di sini? Ceritanya panjang, yang penting ada hasil. Membantu ayah pulih adalah yang utama. Aku tidak bersenang-senang. Ini hasil jerih payahku yang susah payahku dapatkan. Kau benar-benar menemukannya, seluruh dunia kedokteran. Puluhan tahun tak menemukan, kau dapatkan dalam beberapa hari. Terlalu tidak masuk akal, menurutku. Ini jelas-jelas buku palsu yang sengaja dibuat kuno. Menentuku, kau tidak akan demi buku palsu. Dibohongi sampai habis tabunganmu kan? Tau. Benarkah? Masa sih? Aku sebodoh itu? Kalau sudah pasti palsu. Beli dengan harga mahal juga sia-sia. Yang penting niat baikmu. Anggap saja pengalaman berharga. Jangan terus berprasangka buruk. Aku tak punya waktu untuk kerja sia-sia, Dr. Su. Menurutmu buku ini palsu? Terlalu sempurna dan lengkap dari isinya. 80% asli, mustahil palsu. Profesor, periksa baik-baik, jangan sampai tertipu. Bahkan ada teknik huyang yang hilang sejak dinasti Tang. Sangat kecil kemungkinan dipalsukan. Dengan buku ini, berapa persen kesembuhan ayahku? Seharusnya bisa sembuh total. Segera kumpulkan semua pakar untuk rapat, percepat proses pengobatan. Baik. Bagus sekali. Ada rasa? Seperti semut merayap. Baru beberapa hari sudah ada efek, teknik akupunktur by Sue. Memang luar biasa, percaya dalam setengah bulan. Bisa sembuh total. Ajaib sekali, berkat buku pengobatan ini. Maaf sebelumnya salah sangka, aku juga tidak seharusnya meragukanmu. Tidak apa-apa, wajar sebagai tanggung jawab. Bol tahu buku ini didapat dari mana? Ini hadiah dari seorang pendeta yang tidak ingin disebutkan namanya. Ilmu pengobatan ini sangat penting bagi dunia medis. Rumah sakit kami bersedia membeli dengan harga tinggi, bagaimana? Jika bisa bermanfaat untuk masyarakat, aku akan sumbangkan gratis. Kau bodoh, tidak mengambil keuntungan. Hah? Maksudku, membuat orang berhutang budi juga tidak baik. Mari ke kantor untuk diskusi lebih lanjut. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Pasti Luo tahu menyimpan rahasia. Betul. Sudah bisa jalan? Wah selamat, mertua. Mertua, berkah panjang menanti, hahaha. Sin, ayahmu akhir-akhir ini, ada hobi atau semacamnya? Dia suka memensing. Paman mau kasih hadiah ya? Iya, betul. Selain memancing, ada lagi nggak? Kebiasaan aneh lainnya, misalnya koleksi patung atau semacamnya? Nggak ada sih. Ayah sebenarnya sudah punya segalanya, Paman. Yang penting Paman baik-baik saja sudah cukup. Mau cari tahu apa? Kakak jangan terlalu kaku. Aku cuma pengen kenal lebih dekat sama kakak ipar. Kan kita satu keluarga. Jangan tanya yang nggak perlu. Tiba-tiba jadi kaya. Masih sembunyi-sembunyi. Masa percaya begitu saja? Bu, selama ini. Terima kasih sudah merawat bersama Wen Yang. Jangan sungkan, kita kan keluarga. Kalian istirahat dulu. Hasil investigasinya gimana? Wah, rencana pura-pura sakit kemarin kerjasamanya bagus ya. Nah, kali ini kita buat versi upgrade. Kemarin hampir ketahuan. Sekarang karyaku lagi buat APA. Culik tuh cewek. Kile. Kamu gila ya? Nggak perlu beneran culik kok. Yang penting jangan sampai dia lihat wajahmu. Gitu aja kok. Aku transfer DP 10 juta dulu. Kalau berhasil, tambah 100 juta. Nanti setelah aku dapat benda yang bikin dia kaya, tinggal tunggu dihancurkan. Orang yang baik-baik kok tiba-tiba hilang? Polisi sudah cari, pasti nggak apa-apa. Jangan-jangan ada yang iri lihat kalian cepat kaya? Kalau iya, bahaya. Sekarang kan banyak orang yang benci orang kaya. Banyak banget, kebanyakan psikologinya udah nggak normal.
Harus cepat-cepat dicari orangnya. Iya, betul. Aku cari cara dulu. Kalian tunggu kabar dari polisi. Ternyata ada kekuatan mistis ya. Untung sudah siap, aku beli di mall. Patung emas pisiu yang bisa bersinar. Nanti aku tunjukkan. Dewa pohon yang mulia. Hamba Luo Xinxin sedang dalam kesulitan. Mohon petunjuk jalan keluar. Ada sesuatu. Gudang ketiga di pabrik tua sebelah timur kota. Kok bisa tepat banget? Terima kasih Dewa Pohon. Kalau anakku selamat, pasti hamba persembahkan lebih banyak. Ini pohon keramat. Aku juga mau sembahyang. Kok nggak ada reaksi sih? Dewa pohon yang agung. Kabulkanlah hamba jadi kaya. Lebih baik lagi kalau bisa dapat uang jatuh dari langit. Gumpalan emas super besar. Tak ada tulisan atau uang, jangan-jangan pembayaran elektronik. Tak ada catatan transaksi, mungkin ada langkah yang terlewat. Aku akan kaya raya. Aku sibuk. Ada apa? Wen Yang, kuat. Gadis kecil itu tiba-tiba mulutnya berbusa, seluruh tubuhnya kejang. Apa? Sekarang bagaimana? Langsung bawa ke rumah sakit? Barang yang kuinginkan. Sudah kudapat, dia mau bagaimana terserah. Itu kan keponakanmu sendiri. Keponakanku sendiri? Lebih baik dia mati, kalau dia mengaku, kita semua hancur. Chen Wenyang, kau masih punya hati nurani tidak? Kak, kenapa kau di sini? Tentu untuk melihat wajah aslimu. Aku tak tahu apa yang kalian bicarakan. Tak mengerti? Lalu kenapa di tanganmu ada barangku? Dan terlihat sangat bersalah. RMU APA. Ini kugali dengan susah payah. Jadi milikku. Chen Wenyang, kau masih punya hati tidak? Beberapa tahun lalu sengaja menunda, tidak membawa ayah ke rumah sakit. Hingga ayah meninggal. Sekarang kau mau bunuh anakku? Siapa yang suruh kalian sembunyikan harta ini dariku? Kalian yang memaksaku. Aku benar-benar buta. Percaya kau akan berubah. Aku tak salah, kenapa harus berubah? Kau sebagai kakakku, tak memikirkan bagaimana memperbaiki hidupku. Malah menikah dengan orang miskin. Memilih Luo Tao si miskin, lalu dia kaya. Berkat pohon ajaib ini, kau malah menyembunyikannya. Tak mau berbagi denganku, siapa yang salah? Aku kakakmu, bukan kantong darahmu. Hahaha kak, kau terlalu tinggi menganggap diri. Barang rongsokan. Bahkan tak layak jadi kantong darah. Kau, Ku beritahu, ibu tahu semuanya. Di hatinya, hanya aku. Yang benar-benar keluarga Chen. Sekelompok gila. Mereka menyelamatkan Xinxin. Juga sandiwara yang direncanakan. apa? Benar. Tunggu, bagaimana kau tahu? Kau pikir kau pintar? Di mataku. Kau hanya badut, pergi dan kembali. Kau tahu sandiwara itu, bagaimana kau tahu? Tebak lagi. Kalau XIN benar-benar dalam bahaya. Kakakku tak akan menahanku di sini, kabar itu palsu. Tanpa ini, bagaimana Hui Ting tahu? Wajah asli kalian yang serakah dan tak kenal saudara. Bagaimana kamu bisa tahu? Sifat asli sulit diubah. Berharap kamu menyelamatkan Xinxin? Di kehidupan selanjutnya pun tidak mungkin. Temanmu tidak banyak. Mencari gerombolan itu tidak sulit. Mereka ingin mengurangi hukuman. Seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kurangi hukuman? Tunggu sampai mereka benar-benar menculik orang, baru kamu muncul. Aku sudah lama melihatmu, hanya tidak ingin membongkarmu saja. Kamu. Hui Ting. Aku mengerti. Kamu pikir rencana jahatmu bisa berhasil? Sungguh lucu. Untung ada suamiku yang memantau setiap gerakanmu. Kamu pikir bisa menipu semua orang? Mulai sekarang, aku tidak punya adik sepertimu. Apalagi ibu yang jahat itu. Aku punya mas, siapa yang mau jadi adikmu? Palsu. Ini bukan emas murni. Hanya dilapisi emas, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Bagaimana mungkin? Tadi ini masih bersinar, sungguh. Apa sebenarnya alasanmu tiba-tiba punya banyak uang? Apa penyebabnya? Setelah kamu masuk penjara,
Banyak waktu untuk merenung. Aku bunuh kamu. Luo tahu, kamu menghancurkanku sampai seperti ini, kamu pantas mati. Jangan buang-buang waktu, nanti ada waktunya untuk mengaku. Borgol, Mereka yang memaksaku. Jangan macam-macam. setiap perbuatan ada balasannya. Chan Huiteng, kamu pikir mengirimku ke penjara, semuanya selesai? Tanpa keluarga, kamu bukan apa-apa. Apa? Masih berharap dukungan dari keluargamu? Kalau dia terus sukses seperti ini, yang pertama akan Meninggalkan istrinya yang tidak berguna. Huiding, ibu tahu salah, tolong selamatkan Wenyang. Kalau kamu tidak peduli, Wenyang hancur. Huiding, Dia pantas mendapat hukuman, bukan kesalahan siapa-siapa. bagaimana bisa kamu bilang begitu? Dia kan adikmu sendiri. Saat menikah, kamu bilang anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang. Aku sudah bukan keluarga Chen lagi. Dia sudah bukan adikku lagi. Kamu juga tidak pantas jadi ibuku. Chen Huiting, kamu pembawa sial. Membawa sial untuk ayah dan adik kamu. Chen Huiting, kamu pembawa sial. Huiting, Apa ini? sudah disahkan oleh notaris. Jika aku melakukan hal apapun yang menyakitimu, aku rela keluar tanpa membawa apa-apa. kalau dia berani menyakitimu, aku yang pertama kali mematahkan kakinya. Aku bersaksi. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Lagi pula, kalau kakimu patah, bagaimana bisa memberikan adik laki-laki atau perempuan untuk Sinsin? Kalau begitu, aku akan menjadi pelindung kaki untuk ayah.